Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Intansari dengan NPM 10122027 kelas B24 dari Prodi S1 Manajemen. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester pada mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Aris Rinaldi, Esos MM. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang di sini ada 2 kasus yang harus diselesaikan. Yang pertama itu startup yang berkembang pesat. Contoh kasusnya yaitu sebuah startup teknologi yang baru didirikan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dalam waktu singkat. Jumlah karyawan meningkat pesat dan struktur organisasi yang awalnya sederhana menjadi kompleks. Tim-tim baru dibentuk untuk menangani berbagai proyek, namun seringkali terjadi miskomunikasi dan tumpang tindih tugas. Yang di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang berkembang cepat mengakibatkan kompleksitas yang tidak terkelola dengan baik. Yang kedua, miskomunikasi antar tim yang semakin parah seiring bertambahnya jumlah karyawan. Yang ketiga, tumpang tindih tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas. Selanjutnya yaitu solusi untuk meningkatkan efisiensi. Yang pertama, definisikan dengan jelas peran dan tanggung jawab setiap tim. Yang kedua, bangun sistem komunikasi yang transparan seperti gunakan platform kolaborasi digital. Lakukan rapat koordinasi rutin antar tim. Kemudian terapkan dokumentasi proses kerja yang sistematis. Yang ketiga, kembangkan struktur organisasi yang fleksibel. Jadi bentuk tim lintas fungsi, tetapkan koordinator antar tim, dan sederhanakan jalur komunikasi. Kemudian mempertahankan budaya kerja yang positif. Itu yang pertama adalah prioritaskan pengembangan kepemimpinan yang mendukung. Yang kedua, lakukan pelatihan kerja tim secara berkala. Yang ketiga, ciptakan mekanisme umpan balik yang terbuka. Yang keempat, tetapkan nilai-nilai inti perusahaan yang transparan. Yang kelima, rayakan pencapaian bersama untuk memelihara semangat tim. Seperti ketika sudah selesai menangani proyek yang sudah dikerjakan, yaitu seperti makan bareng gitu. Kemudian selanjutnya itu ada kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini perubahan strategi bisnis. Kasusnya adalah sebuah perusahaan retail tradisional memutuskan untuk melakukan transformasi digital untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perubahan strategi ini memerlukan penyesuaian struktur organisasi yang signifikan dan pembentukan tim-tim baru yang fokus pada pengembangan e-commerce. Nah, tantangan implementasi perubahan strateginya yaitu resistensi karyawan terhadap perubahan. Jadi karyawan yang tidak menerima perubahan itu biasanya suka keluar gitu, resign. Kemudian yang kedua, kesenjangan keterampilan digital. Yang ketiga, integrasi sistem teknologi baru. Yang keempat, alokasi sumber daya untuk transformasi. Dan yang kelima, adaptasi model bisnis tradisional ke digital. Kemudian membangun budaya inovasi. Yang pertama, dorong pembelajaran berkelanjutan. Yang kedua, menyediakan pelatihan digital. Yang ketiga, memberikan ruang untuk eksperimentasi. Yang keempat, menghargai inisiatif dan ide baru. Yang kelima, ciptakan lingkungan terbuka terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu ada peran kepemimpinan dalam komunikasinya. Yang pertama itu komunikasikan visi perubahan dengan jelas. Yang kedua, tunjukkan sikap komitmen pribadi terhadap transformasi. Yang ketiga, berikan teladan dalam adaptasi digital. Yang kelima, ciptakan sistem penghargaan yang mendukung inovasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.